Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Suraid wa Yunus ibnu Muhammad, keduanya meriwayatkan dari Hamad ibnu Salamah, dari Qatadah, dari Thabit, dari Anas ibnu Malik. Maka di sini mutaba'ah untuk Al-Hajjaj ibnu Minhal dengan Suraid dan Yunus ibnu Muhammad. Alhasil hadis ini hadis yang sahih. Maka oleh sebab itu dari sini menjadi pendalilan jika suatu toko, suatu warung atau saudara kita kaum muslimin menjual sesuatu yang harganya lebih mahal dibanding dari tempat-tempat yang lain, maka jawabnya itu perkara yang biasa. For example, seperti antum kalau naik pesawat di bandara, setelah kalian mendapatkan boarding pass, tinggal berangkat dan perjalanan masih 1 jam lagi, maka kalian masuk kepada hall, kepada tempat menunggu sampai boarding pass dibuka, pesawat ke Jakarta 1 jam lagi, menunggu. Di saat menunggu kalian butuh makan, butuh minum misalnya, maka di saat kalian memesan makanan, contohnya minuman saja, air minum mineral yang biasanya di warung kita ini hanya 4.000, yang ukuran 350 ml, aqua kecil biasa 4.000, 5.000, maka di bandara 10 sampai 15.000. Maka apakah kalian akan protes mengatakan kalian nasobin, tukang maling, tukang curi? Ya tidak. Kenapa? Karena memang di bandara seperti itu keadaannya. For example, di ma'had pondok pesantren, di sana ada seseorang pengurus membuka warung agar santri-santri tidak liar keluar sambil belanja, sambil mampir ke internet cafe misalnya. Kalau santri-santri di sini, masya Allah, maka akhirnya pengurus santri tidak boleh keluar. Dan jarak pasarnya pun agak jauh kalau jalan kaki. Maka diadakan maksof, yakni warung kecil. Maka di warung itu segalanya berbeda harganya dengan di warung di luar. Iya apa tidak? Beda 500, beda 1.000, bahkan lebih murah kadang-kadang. Di luar sana misalnya hamburger dijual 12, di sini 10.000 promosi. Ataupun di luar sana Indomie misalnya 3.500, di sini 4.000. Atau di sana demikian, di sini beda 500.000. Maka apakah akan protes? Wah, ini maling ini pengurus nih. Kenapa? Di luar sana, ya sudah akan dijawab, ya sudah, kau pergi keluar sana. Namun dilarang untuk keluar para santri. Ya sudah, beli saja apa adanya. Alhasil keadaan berbeda antara warung yang satu dengan warung yang lain itu adalah perkara yang boleh-boleh saja. Dan di sini orang-orang yang menjual lebih mahal kepada para turis, karena para pelancong, para turis memang tidak tahu. Misalnya dia membeli makanan yang dijual 2.000, aduh, turis ini uangnya dolar, paling sedikit $10 atau $5. Maka beli makanan hanya 2.000, 5.000, ya sudahlah, tanggung, jual aja 20.000. Dan seperti itu kenyataannya. Maka seperti ini perkara yang memang ada, dan bisa jadi selama si turis ini pun ridho. Dan kadang-kadang orang yang musafir juga, bukan dari orang luar, tetapi dari teman kita. Kemudian ada yang dinaikkan dan dia paham kenapa dinaikkan. Saya bukan orang baru. Oh ya sudah, dimurahkan kembali. Yang jelas semuanya taradhi bainahuma. Dan bagi mereka orang-orang yang menaikkan harga kepada orang yang menjual, dia akan mendapatkan bumerang. Maka
pepatah Indonesia mengatakan mulutmu harimaumu, maka jualanmu harimaumu juga. Jika kamu menjual harga di atas rata-rata kepada orang yang di situ dan orang pendatang, maka semua orang akan mengecap kamu itu warung mahal, jangan beli di situ. Dan itu kenyataannya. Maka di saat dia berani menjual di atas dari 1.000, 2.000, maka orang-orang mulai tahu, oh tempat ini kok mahal. Ternyata akan sepi oleh pengunjung sampai dia menurunkan harganya. Maka permasalahan ini bukan permasalahan harus menetapkan demikian dan demikian. Silahkan kamu mau menjual barang-barang kamu lebih tinggi 20.000, 30.000 dari tempat lain, silahkan. Namun siap-siap orang akan menghajar kamu. Karena kita tahu orang-orang Indonesia semuanya kebanyakan pakai motor, beda 500 saja, dan itu prakteknya ya. Beda 500 saja, nggak beli di warung yang depan rumahnya. Nyari 300 meter. Kadang ditanya, "Dek, kenapa beli di tempat kami? Padahal di depan rumahnya kan ada warung." "Ah, mahal." "Mahal gimana?" "Ya mahal, beda 500." "Hanya 500?" "Iya, daripada kita kayak ditipu kayak gitu sakit hati, mendingan beli jauh." Nah, seperti itu kenyataan. Alhasil, permasalahan ini perkara yang tidak ada batasnya. Seseorang ditentukan boleh mengambil keuntungan 10%, 20%, 30%, tidak boleh 100% keuntungan. Itu tidak ada batasnya. Dan itu masalah jual beli semuanya dengan keriduan. Maka oleh sebab itu, jika ada yang berani menjual mahal dan dia bahannya sama dan dari grosir yang sama, antara warung yang satu dengan yang lain harganya berbeda, jelas orang akan memilih tempat yang murah. Maka barang daganganmu harimaumu. Jika kamu berani menaikkan harga tanpa sebab, orang akan menjauhi kamu. Maka di sini tidak ada batasan seperti itu. Yang jelas orang yang mau membeli pun hati-hati mengetahui harga agar tidak menjadi kecewa karena kebetulan dia mampir di warung yang memang harganya harga untuk turis, padahal sama-sama di daerah tersebut. Dan itu kadang terjadi di beberapa kios, dimahalkan, apalagi yang datang pakai Pajero Sport, maka dinaikkan mulai dari 2.000, 1.000 dan yang lainnya, padahal harganya sama dengan warung yang lain. Namun akibatnya karena terbiasa seperti itu dihajar. Semua orang akan menjauhi untuk tidak membeli darinya. Dan begitu pun dari penyebab mahal juga, seperti yang terjadi di zaman Nabi dan sebagainya dulu. Dan Nabi tidak bisa berbuat apa-apa jika banyak pembeli, orang yang membutuhkan kepada produk tersebut dan produk tersebut sedikit. Ini ma'ruf. Mahal apa tidak barangnya? Jadi mahal. Kadang-kadang kita mencari tidak ada. Kemudian ada satu toko yang hanya menjual itu dengan harga yang dia tentukan. Maka apakah kita akan muring-muring, kemarin jual sekian, sekarang mahal? Ya di pasaran sudah tidak ada. Dan saya mencari ke tempat-tempat yang pelosok dan sebagainya ataupun ke Jakarta untuk mendapatkan barang-barang ini. Maka saya menjual dengan harga tambahan yang tinggi. Maka itu perkara yang biasa seperti itu. Alhasil dari sini kita mengetahui bahwa permasalahan perbedaan jual beli dan mengambil laba itu tidak ada batasannya. Dan kita katakan tadi, barang siapa yang menjual dengan laba yang banyak agar dia itu mendapatkan keuntungan yang banyak, maka barang daganganmu harimaumu. Bisa jadi orang menjauhi kamu. Maka jual belilah seperti manusia yang lain. Namun ini pun hukumnya tidak menjadi haram. Apalagi dari sistem, kalau tadi kami contohkan tentang permasalahan supermarket dengan warung biasa,
dan barang-barang yang dibutuhkan berbeda dengan barang-barang yang tidak dibutuhkan. Maka barang yang sepi di pasaran karena dia dibutuhkan, orang-orang mencarinya, bisa jadi harganya naik, dan itu kenyataan di mana-mana. Dan yang jadi penyebab harga naik pun masalah ekspor impor, di mana seseorang menjual di negerinya banyak pabrik-pabrik yang membuat seperti itu yang murah. Namun di saat dia menjual ke luar negeri, ke negeri lain yang tidak ada produk tersebut, tidak dibuat pabrik-pabrik tersebut di kotanya ataupun di negerinya ataupun di country-nya, maka bisa jadi mahal karena biaya ekspor, pengiriman yang jauh melalui pesawat. Yang kedua biaya cukai dan sebagainya. Maka perkara ini tidak dibahas di dalam syariah tentang permasalahan bagaimana kita mengambil faidah lebih dari 10%, 20%, ataupun batasan untuk kita mendapatkan untung. Itu tidak ada batasan. Namun kembali kepada permasalahan al-bay'ani bil khiyar, bahwa jual beli itu saling ridho. Itulah yang menjadi poin. Seperti barang yang memang jarang dan manusia kebanyakan membutuhkan, dan semua pabrik-pabrik tutup, hanya ada pabrik satu di Jakarta, dan itu pun susah dibawa ke Sumatera. Akhirnya para tujar membawa ke Sumatera dengan uang amulah yang bertambah, uang ongkos kirim dan juga biaya transportasi yang lebih mahal. Maka di saat dia menjual di kiosnya pun ditambah lagi biayanya. Itu perkara yang biasa. Namun yang menjadi poin at-taradi baina al-ba'i wal mustari, keriduan di antara kedua belah pihak. Maka ini jawaban untuk soal yang pertama. Dan untuk soal yang kedua tentang permasalahan penimbunan, maka di sini kita berikan faidah tentang pertanyaan yang pertama dan pertanyaan yang kedua. Bahwa di pertanyaan yang pertama ada beberapa sebab jual beli itu berbeda harga, tapi penyebabnya halal. Seperti tadi, barang-barang yang dibutuhkan di pasaran tidak ada, jarang, maka para tajir menaikkan harga, itu perkara yang lumrah. Bahkan disebutkan para ulama dulu salaf pun seperti itu. Dan terjadi di dalam hadis yang kita sebutkan dari Anas, gola si'ra fi zaman Nabi, telah naik ongkos ataupun biaya kehidupan di zaman Nabi. Bisa jadi karena itu. Ini perkara yang halal, dikarenakan menjual keluar ataupun barang yang diinginkan jarang, hanya sedikit. Maka para tajir mencari dengan susah, akhirnya mereka pun meninggikan harga pasar. Itu perkara yang lumrah. Namun di sana ada perkara-perkara yang tadinya lumrah, menaikkan harga menjadi haram. Contohnya yang pertama, dan ini sekalian jawaban, adalah al-half biziyadah ra'sil mal, di mana toko ini ataupun si warung ini menjual harga yang lebih mahal dari warung yang lain. Ternyata apa? Dia berani bersumpah modalnya lebih mahal dari yang lain. Maka di sini masuk kepada perkara menambah harga dengan perkara yang haram bukan yang halal seperti kami sebutkan. Contohnya, sama-sama di pasar, warung yang satu menjual 1 kilo dalam keadaan misalnya 20.000, dan warung yang kedua 1 kilo 25.000. Akhirnya setelah habis di toko yang pertama yang menjual 20.000, meskipun banyak tapi habis, dan para pembeli masih berbondong-bondong dan berjubel. Akhirnya terpaksa membeli kepada orang yang menjual 25.000. Intinya boleh apa tidak masalah harga ini? Boleh.
kalau tadi si orang itu menjual 25.000 karena memang dia membeli